ya. Karena bagaimana kemudian membuat perisai ya pada nuklir, kemudian proses pembangkitannya dan lain sebagainya itu akan menerapkan prinsip-prinsip fluida, teman-teman ya. Sehingga pada pertemuan ini kita akan memfokuskan pada aplikasi dari fluida, teman-teman. Oke, sebentar Bapak. Saya buka dulu. Tapi sebelum itu kita akan membahas tugas yang telah teman-teman kumpulkan kemarin ya. Sekitar nih Pak. Gimana tugasnya? Susah apa gampang? Gimana? Lumayan susah. Katanya yang luring ini lumayan susah ya. Yang daring bagaimana tugas-tugasnya? Tugas Fisdasnya kemarin? Paling di nomor 2, Pak. Lumayan susah, Pak. Lumayan susah ya. Nah, kita Susah, bahas Pak. ya. Menantang, Pak. Nomor 2 menimbulkan perdebatan, Pak. Nomor 2 kenapa? Yang paling menimbulkan perdebatan, Pak. Asumsinya banyak, Pak, soalnya. Ini saya di di kelas nggak pakai headset, suaranya teman-teman kurang kedengeran jelas ya. Satu persatu coba. Niki, sampun Pak. Niki. Sebentar ini di setup juga teman-teman ya. Susah Pak, Niki Pak. T4. Sinten Pak? Kenapa? Oh, sekejap tak turunkan. Nah, Niki. Terus? Ini host. Oke. Ya. Kita akan bahas teman-teman ya. Oh, boleh, silakan. Oke. Masih loading nih teman-teman PPT-nya. Mas Aziz dan Mas Wafid ya, kalau tidak salah namanya ya. Oke, masih ingat saya. Oke, share screen. Oh, hostnya enggak bisa. Hostnya Niki nggih, Pak? Hostnya Niki nggih? Oh, Niku. Itu biarkan supaya bisa share screen, Pak. Security, Niki Pak, security. Oke, share screen. Ya. Kita akan bahas dari nomor 1, teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul ya Mas Wafid dan Mas Aziznya ya. Nah, coba kalau teman-teman sendiri ini enggak datang enggak? Misalkan Mas Wafid doang atau Mas Aziz doang tetap datang atau gimana? Iya, kalau sendirian. Enggak. Oke, kayak privat jadinya ya. Oke. Ini kita pertemuan 9, teman-teman ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah,
seorang mahasiswa teknik, sebentar, gesernya kebanyakan. Seorang mahasiswa teknik membuat inovasi alat penyedot minyak di permukaan laut. Nah, jadi biasanya kan kita sering menjumpai kapal tumpah, kemudian minyaknya itu susah diambil ya. Nah, ini ada seorang mahasiswa teknik, dia membuat alat yang dapat menyedot minyak di permukaan laut. Di mana massa jenis air laut itu adalah 1,028 gram per mililiter, dan alat tersebut berbentuk kubus dengan panjang sisi 10 cm dan memiliki massa jenis 0,5 gram per mililiter. Minyak yang memiliki massa jenis 0,8 gram menyebabkan alat tersebut terapung dengan kondisi seperti gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya ya. Mana saya nyoret-nyoretnya ini. Ini adalah gambarnya. Jika tekanan atmosfer di permukaan laut adalah 1 tambah 0,01 kalikan ini ya. Ini kali teman-teman ya maksudnya ya. Kemarin ada yang tanya apakah kemudian A-nya itu langsung nempel begitu ya. Misalkan ini 2 digit terakhir. Misalkan A-nya berarti berapa Mas Wafid digit terakhirnya? 10. Berarti bukan 0,0110 teman-teman ya, tapi 0,01 kalikan 10. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman jawab yang seperti ini, langsung ditempelkan begitu nggak apa-apa. Tapi maksudnya saya sebenarnya ya, ini juga koreksi bagi saya yang bikin soal ya, itu dikalikan teman-teman maksudnya ya. Nah, jadi sama dengan 0,1 kalau Mas Wafid tadi ya. Dan kekuatan alat dapat bertahan pada tekanan maksimal 108 kilopascal. Berarti berapa teman-teman? 108 kali 10 pangkat 3 PA. Atau sama dengan 1,08 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, tentukanlah apakah alat tersebut dapat bertahan dalam sistem air minyak tersebut atau tidak. Nah, untuk dapat bertahan atau tidak, kita perlu meninjau di titik terbawahnya ya. Nah, karena semakin dalam suatu permukaan ya, tekanannya semakin besar. Maka yang kita tinjau adalah berapa besar tekanan di sini, teman-teman ya. Nah, oke, kita jawab ya. Pertama, ini saya mengambil jawaban dari teman-teman ya. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi dengan diagram gayanya adalah di sini ada W benda ya. W dalam hal ini adalah W kubusnya. Kemudian benda itu mengalami 2 gaya angkat teman-teman ya. Gaya angkat dari minyak dan gaya angkat dari air. Sehingga ini adalah F air ya. Kemudian ada juga F minyak ya. Sehingga sigma F sama dengan sigma Fy sama dengan 0. F minyak dikurangi ditambah F air dikurangi W sama dengan 0 ya. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Nah, oh ya, tadi sebelum kita mencari berapa tekanannya di sini, itu kita harus tahu berapa ketinggian HA dan berapa ketinggian HM ya. Nah, setelah itu kita masukkan gaya angkat air adalah rho GV, kemudian tambahkan rho G minyak. Nah, di mana V air yang didesak itu adalah HA, teman-teman ya. Jadi volume kubus berarti luas alas kalikan tinggi ya. V kubus sama dengan LA kalikan tinggi. Nah, luas alasnya adalah 0,1 kuadrat kalikan HA-nya. Yang ini 0,1 kuadrat kalikan HM ya. Nah, di mana kemudian W benda adalah HB teman-teman ya. HB-nya adalah H benda maksudnya. Nah, baru kemudian dimasukkan di mana HA itu adalah 6 min HM ya ini ya. HA itu, jadi kalau lihat gambarnya, HA itu sama dengan 6 min HM. Nah, ya sudah, tinggal dimasukkan
Tinggal dimasukkan. Kemudian ini HM, ini HB, di mana HB-nya itu adalah 10 ya. Nah, ini dia dalam sentimeter semua ya tingginya ya. Nah, sebenarnya lebih baik kalau dibuat ke dalam meter ya. Tapi ini sudah massa jenisnya sudah dalam bentuk gram per mililiter. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, kemudian dihitung, ketemulah H minyaknya adalah, HM-nya adalah 5,1 teman-teman ya. Nah, HM-nya adalah 5,1 sehingga HA-nya itu adalah 6 min HM, 0,887. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya capek juga ya berdiri terus ya, sambil duduk ya. Paham sampai sini masih teman-teman ya, Mas Wafid, Mas Aziz? Nah, berikutnya kita ingin mengetahui P yang di dasar teman-teman ya. Nah, P yang di dasar ini berapa? Berarti dia P0 tambahkan massa benda yang tercelup air ya, tekanan yang dicelup air, tambahkan kemudian tekanan yang pada benda yang tercelup minyak ya. Berarti rho GH air tambahkan rho GH minyak. Ya sudah ketemu kemudian P-nya, P totalnya adalah 1,061997 kali 10⁻5. Sementara itu P max-nya tadi adalah 1,08. Sehingga dapat kita katakan bahwa alat tersebut, sebentar, pertanyaannya adalah tekanan maksimal ya. Oh iya, karena dia ini adalah tekanan maksimalnya tadi teman-teman. Sedangkan dia pada sistem ini tekanan paling bawahnya itu adalah 1,016 sehingga dia di bawah dari tekanan maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat tersebut dapat bertahan. Nah, itu untuk soal nomor 1. Yang daring bagaimana? Paham? Ada pertanyaan silakan. Pak, kan izin Ya, bertanya. silakan. Silakan. Kan yang soal tadi itu itu mah nggak dikalikan ya, new terakhirnya, tapi ditempelkan. Ya nggak Berarti apa-apa. kalau misalkan dikalikan tuh otomatis P ATM-nya itu ya lebih besar dari P maksimal gitu. Pak, jadi langsung Paham. aja kan P ATM-nya tuh jadi 1,13, sedangkan P maksimalnya tuh 1,08 Berarti KPA. dia Ya, tidak dapat bertahan berarti. ya, ya berarti langsung pecah atau gimana, Pak? Nggak usah Gimana? keairkan, itu langsung pecah atau gimana? Dengar nggak yang di kelas? Oh, langsung pecah atau bagaimana? Nah, Ya. dalam hal ini, kalau konteksnya lebih besar berarti ya. Nah, kalau lebih besar berarti berbahaya teman-teman alatnya ya. Kita tidak tahu apakah kemudian dia bisa penyok atau lain sebagainya ya. Karena tekanan yang diberikan oleh fluida kemudian melebihi dari batasnya ya. Ibaratnya dia mungkin mengkeret ya mungkin ya karena terkena tekanan, nggak langsung pecah ya. Tapi dia seolah-olah seperti didorong begitu, seperti benda lunak, seperti lilin kemudian didorong yang awalnya bentuknya kotak seperti ini, karena dia tidak tahan tekanannya dia menjadi seperti ini. Nah, begitu maksudnya pertanyaannya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini banyak yang keliru ya. Nah, kita coba lihat. Seorang mahasiswa menggunakan fire hose. Fire hose itu biasanya yang kotak berwarna merah itu ya. Kalau teman-teman pernah lihat. Nah, kemudian untuk memudahkan laboratoriumnya yang sedang terbakar di lantai 6. Nah, biasanya fire hose itu ada di setiap lantai ya, tapi ini diasumsikan fire hose-nya ada di lantai 1 ya. Nah,
Kemudian jika selang berdiameter 3 plus B cm dapat mengalirkan 1000 liter air per menitnya, jadi debitnya adalah 1000 liter per menit ya, dan laboratoriumnya terletak di ketinggian 30 cm terhadap mulut pipa, maka tentukanlah apakah fire hose tersebut dapat memadamkan api atau tidak. Diketahui bahwa tekanan air maksimal di dalam selang adalah 282 kPa, koefisien B adalah digit terakhir nomor HP Anda selain 0. Nah, di sini ada dua alat teman-teman ya. Ada fire hose yang memiliki pipa dan ada selang. Ini bukan alat yang sama teman-teman ya. Nah. Jadi fire hose-nya itu, ya ini ya fire hose-nya, kemudian dia pipanya ya, dia akan disambungkan dengan selangnya ya. Nah, selangnya nanti dia akan menyemprotkan ya. Nah, dia bisa berapapun tingginya ya, bisa menyemprotkan hingga ke atas ya teman-teman ya. Misalkan dari sini. Nah, dari sini dia kita arahkan ke atas, dia akan nyemprot begitu ya. Nah. Ya. Dia akan nyemprot ke atas di sini. Misalkan ya. Nah, kecepatan selangnya itu V-nya jelas adalah minimalnya, V minimal supaya bisa dia mencapai ketinggian 30 meter adalah akar 2 GH ya teman-teman ya. Nah, dari mana kok bisa diturunkan seperti ini? Silakan teman-teman buka ya di bukunya Prof. Mikra, atau minggu lalu sudah pernah saya jelaskan belum? Ini seperti, jadi gerak jatuh fluida itu seperti gerak jatuh bebas teman-teman ya, akar 2 GH. Sehingga V minimumnya adalah akar 2 kalikan gravitasinya tidak diberikan ya, 10 anggap ya, 10 kalikan 30. Berarti V minimumnya adalah akar 600. Pertanyaannya adalah apakah V yang di selang ini itu melebihi 600, akar 600, ataukah kurang dari akar 600. Kalau V yang di sini, V selangnya itu kurang, maka dia tidak dapat memadamkan ya kondisinya ya. Kalau V ini kurang dari akar 600, tidak dapat memadamkan. Kalau V-nya itu lebih dari akar 600, dia dapat memadamkan. Nah, ini tergantung dari diameternya, teman-teman ya. Karena semakin kecil diameter ya dibanding, berarti dia kecepatannya semakin besar kan ya. Nah, oleh karena itu, ini nanti ada limitnya, teman-teman ya. Ada limitnya berapa diameternya, sehingga dia katakanlah ketika dia di bawah limit diameternya, itu dia dapat menyemburkan. Kalau kita mainan selang itu ya, kalau kita ingin mencapai jarak yang lebih jauh kan kita kuncupkan ya ujung selangnya ya. Nah, sama seperti ini prinsipnya teman-teman ya. Nah, ini dengan asumsi selangnya itu nggak bisa kita kuncupkan ya. Nah, meskipun pada kenyataannya, pada realnya kalau kita ingin lebih jauh ya kita tinggal kuncupkan saja gitu ya selangnya. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Kita mulai dari yang di sini teman-teman ya, dari pipa ke selang ya. Saya akan jawab di sini ya. Nah, kita akan mulai dari pipa ke selang, berarti kita punya P1 tambahkan rho GH. Kita pakai Bernoulli ya. Tambahkan setengah rho V kuadrat sama dengan P2 tambahkan rho GH tambahkan setengah rho V kuadrat. Nah, ini adalah H1, V1, H2, V2. Nah, teman-teman dapat dilihat di sini ya, hanya itu sama teman-teman ya. Ketinggiannya itu sama. Ketinggian antara pipa dan selangnya itu sama ya. Pipa di sini, selangnya itu sama ya, sejajar ya. Nah, maka apa yang terjadi? Hanya dapat kita apa teman-teman? Coret ya.
Nah, dan kita tahu bahwa tekanan air maksimal di dalam selang adalah 282. Berarti P1 min P2 itu maksimalnya adalah 282 kPa ya. Nah, ini kita lihat rumusnya dulu. Berarti P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Begini ya. Nah, kita tahu bahwa tekanan maksimum selang itu 282 kPa. Berarti dari P1 dan P2 ini maksimalnya adalah 282 kPa, teman-teman. Sehingga kita dapat masukkan ke sini. 282 kali 10 pangkat 3 sama dengan setengah kalikan rho-nya air berapa 1000, teman-teman ya. SI ya, satuan SI. Nah, V2 kuadrat nggak mau ini pensilnya ya. Oke. V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah V2-nya, teman-teman ya. V2-nya. Berarti ini adalah 4 berapa? 5 ya. 564 ini coret ya. Sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, V1 kita mencari V2-nya, berarti V2 sama dengan akar 564 min V1 kuadrat. Nah, V1-nya itu tadi debitnya adalah dari pipanya ya, dari pipa di sini. Ini adalah V1, ini adalah V2. Itu adalah 1000 liter per menit ya. 60 detik ya. Nah, ini kita ubah ke satuan SI, teman-teman. Liter itu kalau diubah ke SI berapa? Desimeter kubik ya. Berarti 1000 desimeter kubik ya per 60 sekon kalikan 1 desimeter kubik itu sama dengan 0,001 meter kubik ya. Ini coret desimeter kubiknya berarti 1 per 60 meter per sekon. Ini adalah V1. Benar ya teman-teman ya? Ini debit ya, meter kubik ya, bukan belum kecepatan masih ya. Mohon maaf. Ini belum kecepatan teman-teman ya. Meter kubik per sekon. Nah, kemudian debit itu sama dengan A kalikan V ya. Di mana V-nya itu berarti sama dengan debit per A ya. Ini debit teman-teman ya, sorry. Bukan V ya, debit ya, Q ya. Ini adalah Q. Berarti sama dengan 1/60. Ini saya H. Berarti tadi Q sama dengan AV. Maka V-nya adalah Q per A. 1/60 dibagi PR kuadrat ya. PR kuadrat. Misalkan kita katakanlah A-nya itu 1 teman-teman ya. Berarti jari-jarinya berapa? Diameternya berarti 4 ya. Diameternya 4. Maka jari-jarinya adalah 2 ya. Nah, berarti ini 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. 1/60 dibagi 3,14 kalikan 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Coba dihitung. Berapa teman-teman? Yang daring juga, coba dihitung berapa? Berapa? 13,27.
Nah, sedangkan tadi P2 min P1 itu sama dengan setengah rho, saya tulis lagi ya karena tadi kehapus ya. V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini tadi 282 kali 10 pangkat 3 sama dengan setengah kalikan 1000. Ini V2 kuadrat min. Dikuadratkan berapa? 13,27 kuadrat. Nah, berarti ini adalah 564 sama dengan V2 kuadrat min. Nah, V2 kuadrat sama dengan berapa jawabannya? Akar 564 tambah 176,1 kemudian diakarkan. Ini V2 sudah ya. Atau ini dijumlahkan teman-teman. Apakah lebih dari 600 ini ya? Berarti 0, 3, 730,1 ya. Nah ini itu sudah lebih dari tadi akar 600 ya. Maka V2 itu sudah lebih dari V yang dibutuhkan. V dibutuhkan. Nah, karena akar 730,1 itu lebih dari akar 600. Maka dapat memadamkan api. Dengan jari-jarinya, dengan diameternya 4 ya. Dengan diameter 4 cm. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Semakin tinggi diameternya, maka semakin pelan dia. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa limitnya sebenarnya ya. Nah, limitnya itu diperoleh kalau kita memasukkan V2-nya itu ke dalam, kita ingin dibalik teman-teman ya. Kita ingin mencari sekarang V1-nya ya. Berapa diameter sehingga ya impas begitu ya. Dia ya nggak bisa, istilahnya ya limitnya gitu ya. Nah, caranya adalah sampai sini sebelum saya membahas itu, ada yang ditanyakan sampai sini. Oke. Sekarang kita akan mencari limitnya teman-teman ya. Atau batas terendahnya, diameter terendahnya sehingga dia bisa memadamkan api. Kalau kurang dari itu sudah tidak dapat teman-teman ya. Nah, berarti kita dapatkan 564 itu sama dengan, nah V2-nya kita sudah tahu teman-teman ya, adalah 600 ya. 600 min V1. Maka V1 sama dengan 600 min 564. Berapa? 36. Nah, 36 ini itu masukkan ke sini teman-teman ya. 36 itu sama dengan 1/60 ya dibagi PR kuadrat. Berarti ini R kuadrat itu sama dengan 1/60 ya dikalikan 36 ya. Dikalikan Pi teman-teman ya. Berapa ini teman-teman? Coba dihitung. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu yang V1 min V1-nya nggak kuadrat Pak. Kenapa? Yang V1-nya kuadrat bukan ya Pak? V1-nya kuadrat. Oh iya ya. Betul teman-teman ya. Berarti 6 teman-teman ya. V1-nya itu, oh iya kuadrat ya. Ini kuadrat. Maka V1-nya sama dengan 6 ya. Nah ini berarti 6 teman-teman. 6 PR kuadrat kan ya. 6 PR kuadrat. Ini 6 berarti ya. Nah coba berapa?
Dihitung teman-teman, mohon bantuannya. 1/60 kalikan 6 kalikan 3,14. Itu R-nya. Delapan koma 8 kali 10 pangkat min. Masih kuadratkan. Kalau diakarkan, R-nya berapa? 0, besar 0,297. Oh, 0,0297 ya, 0,0297. Nah, atau 0,03 teman-teman ya. Atau jari-jarinya adalah 3 cm. Maka diameternya adalah 6 cm ya. D-nya adalah 6 cm. Nah, jadi pas pada saat 6 cm ini ngepres teman-teman ya. Nah, begitu kira-kira caranya. Monggo dipahami dulu, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan yang Bapak bilang akar 600 itu diperoleh dari akar 2GH ya, Pak? Iya. H-nya itu 30 berarti, Pak? Betul, hanya 30. Dan itu bentuk saat dia memadamkan api berarti tegak lurus terhadap permukaan tanah gitu, Pak? Kenapa? Nah, kan di soal tuh dikatakan ruang labnya itu 30 meter terhadap ininya, nozzle-nya. Nah, berarti kan dari nozzle ke atas itu ya, Pak, tegak lurus. Kalau sumbu koordinat berarti sumbu Y, berarti ke atas kan, Pak. Nah, berarti dia pas madamin api itu tegak lurus terhadap permukaan tanah gitu, Pak? Nggak miring gitu, Pak? Iya, diasumsikan dia kemiringannya kecil ya. Jadi kan 30 itu terhadap nozzle ya, bukan terhadap tanah ya. Nah, dilihat 30 meter terhadap tinggi nozzle ya, bukan terhadap tanah. Nah, ini gambarnya itu kira-kira ya agak sedikit miring, cuman kemiringannya itu dibandingkan dengan misalkan seperti ini ya. Nah, kemiringannya ini teman-teman dianggap dibandingkan dengan 30 meter itu dianggap kecil ya ini ya. Begitu kira-kira Mas. Begini Pak, kalau misalkan jarak dari nozzle ke lab itu misalkan diperjauh gitu Pak, itu kan jadi nggak bisa nyampe gitu Pak, apa alirannya Pak? Jadi ya dari selang ke labnya tuh misalkan dijauhin ya Pak. Soalnya kan nggak diketahui kan dari selang ke gedung itu tuh berapa jaraknya gitu Pak. Jadi kayak random gitu Pak. Nah, dia memadam apinya tuh di mana gitu Pak. Ini kurang jelas suaranya ya. Oke. Gimana ulang-ulang pelan-pelan Mas. Bantu saya Mas Aziz Mas Wafid ya mengertikan maksudnya ya. Ini nggak pakai headset ya. Jadi suaranya nggak ngebas terus agak ngeblur juga, pecah juga ya. Oke. Pelan-pelan. Jadi begini Pak. Maksud saya tuh kan di soal tuh hanya diketahui tinggi ruang lab terhadap nozzle itu 30 meter ya Pak. Betul. Itu tinggi. Nah, tapi kan kita nggak tahu dia tuh nyemprotnya jarak berapa dari lab itu gitu Pak. Oh, dianggap tegak lurus Mas. Berarti sangat dekat dengan ruang lab gitu Pak. Bagaimana? Ya, tapi di atasnya ya. Jadi ini memang soalnya agak trik ya. Karena kalau kita kemudian labnya jauh ya, itu kita perlu memperhatikan berapa jaraknya terhadap labnya ini ya. Nah, sehingga ini dianggap itu di atasnya begitu ya. Penyederhanaannya seperti itu kira-kira. Jadi ini langsung disemprotkan ke atasnya begitu Mas. Nah, jadi kayak nyemprot ke atas gitu ya langsung ya. Berarti gedungnya terbalik gitu ya Pak? Kenapa? Gedungnya terbalik Pak. Iya secara sebenarnya kalau ditambahkan
ini bisa lebih rumit soalnya. Cuman saya ambil yang paling sederhana dulu, Mas. Oke, baik Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak. Sama-sama. Bisa sebenarnya dibuat kemudian ada jaraknya. Nah, nanti teman-teman bentuk parabola berarti ya, nggak akar 2GH lagi ya. V-nya nggak akar 2GH lagi, teman-teman ya. Nanti akan berbentuk parabola ya. Nah, nanti akan berbentuk parabola. Ada lagi, silakan. Permisi Pak, mau tanya. Ya. Untuk jawaban saya itu konsepnya sama persis seperti Bapak. Cuman saya agak bingung Pak. Kalau di Bapak tadi kan nilai P maksimal selangnya itu digunakan untuk selisih tekanan di titik 1 dan 2 kan Pak. Nah, Betul. itu berarti apakah diasumsikan tekanan di titik 1 itu 0 atau bagaimana Pak? Ya itu adalah maksimal ya. Jadi harusnya ada tekanan atmosfer, maksudnya mau dimasukkan begitu, Mbak? Iya, karena di asumsi saya itu Ada yang tekanan di atmosfer titik juga ya. pertama, iya, yang di titik pertama itu menggunakan tekanan maksimal dan di titik kedua itu menggunakan tekanan atmosfer. Dengan asumsi itu dan cara pekerjaan yang kurang lebih sama, tidak bisa memadamkan api, Pak, karena hanya bisa mencapai ketinggian sekitar 19 meter airnya. Itu kan tergantung diameternya. Diameternya berapa? Diameter saya 7 cm. Nah, besar nih ya, sudah lebih dari 6. Ya. Nah, coba diameternya 4, kan bisa, Mbak. Itu kan tergantung dari diameternya ya. Itu kondisi atas itu hanya limitnya saja ya. Nah, kemudian apakah kemudian dapat melebihi limit atau di bawahnya limit? Nah, itu yang bergantung pada jari-jarinya. Ya. Kebetulan saja yang Mbaknya mendapatkan diameternya 7 ya. Nah, sehingga dia hanya sampai 19 meter ya. Coba dibuat 4. Nah, nanti bisa 40 meter mungkin ya, mungkin. Perlu dihitung lagi teman-teman ya. Oke. Ya, bisa juga Mbak kalau dimasukkan. Ini saya asumsi yang paling sederhana saja ya. Boleh kalau mau dimasukkan tekanan eksternal gitu teman-teman. Oke, pertanyaan yang bagus. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kalau punya saya tadi konsepnya agak sama, Pak. Tapi kan P1 kurang P2 itu kan tekanan gauge yang kan, Pak. Nah, kalau saya itu bandingkannya lewat itu, Pak. Jadi saya masukkan V2-nya itu yang akar 2GH. Terus V1-nya itu yang debitnya, Pak. Nanti didapat tekanan gauge-nya itu lebih rendah dari tekan maksimalnya 282, Pak. Jadi kesimpulannya dia bisa menyemprot begitu, Pak. Apakah itu benar, Pak? Itu tidak tepat, Mas. Karena 30 meter itu sudah tahu begitu ya. Kecepatan minimumnya itu berapa gitu. Tinggal menghitung apakah fluida yang ditembakkan teman-teman memenuhi kecepatan minimum itu atau tidak begitu. Konsepnya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, dari mana akar 2GH itu? Nah, sekarang kita akan turunkan teman-teman ya. Akar 2GH itu kita gunakan asas Torricelli ya. Misalkan ada suatu tabung, ini kok nggak mau ya. Ada suatu tabung, nah, kemudian dia ada lubangnya di sininya ya. Kemudian dia memiliki ketinggian, di mana ketinggiannya ini dari sini sampai ke lubang yang kecil ini adalah H, teman-teman ya. Dan ini adalah P1 sama dengan P0 ya. Nah, dari sini kemudian kita dapat merumuskan P1 antara yang lubang besar dengan yang lubang yang kecil ini, P1 tambahkan setengah rho V1 kuadrat tambahkan rho GH1 sama dengan P2 setengah V2 kuadrat tambahkan rho GH2 ya. Nah, P1 maupun lihat di sini juga P0 juga ya. P1 maupun P2-nya itu sama teman-teman ya. Sama-sama 1 atmosfer ya. Nah, jadi di sini P1 sama dengan P2 sama dengan 1 atm ya.
Nah, karena ini di init kemudian dia keluar ya. Nah, berarti kita coret teman-teman ya. Yang di atas dicoret. Maka kemudian V1-nya ini dia dari kondisi diam teman-teman ya. V1-nya ini dia karena lubang ini sangat kecil teman-teman ya. Karena lubangnya sangat kecil maka penurunan fluidanya itu dianggap sangat lambat teman-teman ya. Nah, jadi V1-nya ini dia mendekati 0. V1 dia mendekati 0. Maka di sini kita mendapatkan rho GH ya. Di mana H2-nya berarti ini H-nya itu dari sini teman-teman ya. Ini adalah H1, ini adalah H2 ya. Nah, berarti setengah rho, setengah, ini habis sudah ya, lupa. Berarti tinggal rho GH, rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat tambahkan rho GH. Massa jenisnya sama-sama air ya. Maka V2 kuadrat sama dengan, nah ini, 2G H1 min H2. Maka V2 sama dengan akar 2 GH1 min H2 atau akar 2 GH. Dari sini teman-teman ya. Jadi fluida yang keluar dari atas ini ya, nah dia adalah akar 2 GH teman-teman ya. Nah berarti kalau ini harusnya dia bentuk parabola, tadi juga sebenarnya tidak harus di atasnya teman-teman ya. Dia juga meskipun di sini ya V-nya itu juga akar 2 GH ya. Misalnya di sini ya tetap akar 2 GH ya. Ya tidak teman-teman? Misalkan ada fluida yang keluar ya dari bangunan tingginya 30 meter ke bawah gitu ya. V yang di sini kan akar 2 GH teman-teman ya. Ya tidak? Iya, Pak. Betul ya. Tidak tadi berarti tidak harus di atasnya sebenarnya. Kan tadi saya mengasumsikan bahwa bangunannya tadi katanya melayang, tapi tidak teman-teman ya. Karena konsep akar 2 GH itu dia sudah bentuk lengkungan parabola ya. Nah, ini saya coba menurunkan akar 2 GH-nya ya. Tadi ada yang ingin berpendapat, silakan. Oke, ada yang ingin didiskusikan sampai sini? Pak, kalau saya dapatin Schwein-Noethernya pakai rumus GLBB aja sih Pak, yang PT kuadrat tambah K0 kuadrat plus 2AS. Nah, A-nya itu diganti G sama S-nya diganti H, boleh nggak Pak? Terus ketemu berapa V-nya? Dapatnya sama Pak, akar 600 Pak. 10 akar 6. Iya, boleh juga. Ini kita menurunkannya dari fluida ya, berangkat dari konsep fluida. Karena ini kan sebenarnya adalah bentuk dari energi mekanik ya, kekekalan energi mekanik ya. Energi kinetik tambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik tambah energi potensial 2 ya. Nah, oke, ada lagi, silakan teman-teman pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah ini teman-teman ada yang belum ada yang bertanya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Kan itu kalau Verhose itu kan ada 3 bagian Pak. Di bagian belakang untuk sumber air, bagian kedua selang, bagian ketiga mulut. Nah kalau anggapan saya itu kalau tekanan di selangnya itu tekanan maksimal, terus tekanan di yang di mulutnya itu yang untuk pancuran airnya itu dia langsung tekanan itu Pak. Tekanan Ini nomor 2 berarti 10⁻5 ya? Pascal. Iya Pak. Gimana? Ulang lagi. Kan yang untuk di Verhose itu kan ada 3 bagian. Ada bagian
ada bagian belakang itu untuk sumber air, bagian kedua selang, bagian ketiga untuk yang pancurannya itu. Nah, kalau anggapan saya yang di selang itu dia tekanan maksimalnya sesuai di soal, Pak. Terus untuk yang pancurannya itu dia masuk ke tekanan atmosfer. Kan dia soalnya itu langsung mengarah ke udara Udara. gitu, Pak. Iya. Terus? Oke, Jadi terus? dari situ langsung pakai Bernoulli dengan ketinggiannya kan bisa dicoret. Nanti dapat kecepatan di mulutnya itu dapat berapa, terus pakai akar 2GH juga dapat hal maksimalnya, ntar bisa dibandingin gitu. Kalau misalnya kurang dari 30 meter berarti selang tersebut dengan debit segitu nggak bisa mencapai target, Pak. Langsung berarti ya. Iya. Oke. Ya, mau mempresentasikan jawabannya? Silakan. Mas Jalaluddin Muhtafi. Bisa. Saya coba stop share ya. Oke, silakan. Ini ya ferosnya ya. Ini selangnya ya. Nah, itu kemudian ada pipa nozzle-nya itu ya. Nah, ini kan selang. Iya, Pak. Ini Kemudian ini pipa nozzle-nya ya. Betul, Pak. Oke, gimana coba? Jadi kan ini yang di sini kan ada itu ada ferrose. Nah, terus terus yang ini tempat di mulut ujungnya. Nah, terus ini ada sumber air. Terus Ya, kan ini keliru gambarnya ya, tekanan berarti ya. Nozzle-nya harusnya yang nyambung ke pipa air ya. Sumber air ya nozzle-nya ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Oke, itu phase selangnya itu ya. Bisa dijelaskan? Ya, Pak. Kan ini jadi dia dengan mengasumsikan bahwa dia tuh tegak lurus dengan sudutnya itu mendekati 90 derajat. Nah, terus dengan tidak terguling dan tidak dengan gaya salin. Nah, terus dapatnya kecepatan si selangnya ini 2,62 dari Itu sudah dibagi debit. dua? Sudah jari-jari atau masih diameter? Sudah jari-jari, Pak. Oke. Berarti ini 9 ya ketemunya. Tadi diameternya 9 cm. Oke. Nah, terus otomatis kecepatan di mana ya? Kecepatan di sini sama kecepatan di sini kan pasti beda gitu. Betul. Nah, terus dia di sini punya tekanan maksimal, di mana tekanan maksimal itu kan sudah tekanan atmosfer ditambah atau dikurang ρGH gitu, kayak sistem infus gitu. Nah, terus saat dia di ujung dia kan punya diameter atau jari-jari yang berbeda. Nah, terus dia juga punya kecepatan berbeda. Terus habis itu pakai akar 2GH di mana kecepatan di ujungnya itu 0 supaya dapat tinggi maksimal. Jadi ini akar 2GH ini kan ya. Tapi iya, Pak. pertanyaannya kok 20 ya? Oh, itu disinkan ya. Oke. Ya, ini I-nya pakai yang 10 cm. Oke. Nah,
Terus pakai persamaan Bernoulli di mana ini segini. Nah, terus kan kalau persamaan Bernoulli itu kan dapat terjadi jika sistemnya itu masih dalam satu pipa. Artinya kalau misalnya kita masukin dari sumber air sampai ke target, itu kan sudah lepas dari pipa. yang nah ya Pak. Terus dari yang si mulutnya itu sampai ke targetnya itu kan sudah pasti pakai GLBB. Nah, persamaan si Bernoulli ini cuma berlaku hanya dari sumber air ke ujungnya sampai ujung mulutnya. Jadi dia punya ketinggian si mulutnya itu bisa diabaikan, jadi tingginya bisa dicoret. Habis itu Oke, coba habis langsung itu ke ini hasil akhirnya, Mas. Oke, ini paham, langsung ke hasil akhirnya. Oke, langsung ke akhirnya. Ini hasil akhirnya dapat V yang di ujung mulutnya itu Vn kuadrat 360,95. Terus dimasukin V itu kan akar 2GH. Jadi 2GH max, jadi tinggi maksimalnya 18,04 meter. Sama aja ya, tapi ini ketambahan P0 ini karena, bedanya ya. Sama aja ini Mas, sebenarnya konsepnya, cuman ketambahan P0 ini ya. Oke. Iya Pak, ketambahan P0 karena saya mengasumsikan dia kan ada 3 bagian. Paham. Oke, nggak masalah ya. Kalau ditambah P0 berarti dia memang lebih rendah ya jatuhnya, karena selangnya kan ya. Oke, bisa stop share Mas. Terima kasih Mas. Oke. Tadi teman-teman boleh masukkan P0 atau tidak, atau mungkin nanti dalam soal langsung saya definisikan ya. Abaikan P0 atau masukkan P0 dalam perhitungan, begitu ya, supaya bisa lebih jelas nantinya. Oke, kita move on ke nomor 3 teman-teman ya. Oke, ini ada film kartun Up. Ada yang belum pernah nonton film kartun Up? Mas Aziz sudah pernah nonton? Mas Wafid pernah ya? Siapa pemeran tokoh utamanya? Russell ya, seorang pramuka ya. Jadi saya ingat, saya nonton bioskop pertama itu filmnya film Up ini ya. Jadi di tahun 2009 saya ikut OSN Nasional Kimia, tapi teman-teman ya, OSN saya ya. Di Jakarta itu teman-teman OSN kemudian nonton bioskop. Nah, saya di pelosok Madura sana nggak ada bioskop teman-teman ya. Jadi film pertama yang saya tonton ini Up ya, dan berkesan teman-teman ya. Nah, seorang mahasiswa terinspirasi dari Russell ya. Dia ingin terbang menggunakan sebuah balon besar berisi gas helium. Jika mahasiswa tersebut adalah Anda, berarti ini masanya itu menyesuaikan dengan massa berat teman-teman. Misalkan kita ambil masanya 100 kg lah ya. Meskipun berat saya 90 kg teman-teman ya, supaya lebih mudah. 100 kg. Tentukan berapa jari-jari balon minimal untuk dapat melakukan hal tersebut. Keterangan balon diasumsikan berbentuk bola dan massa balon diabaikan. Massa jenis helium sebesar 0,164 dan massa jenis udara 1,29. Nah, kita lihat diagram gayanya ya. Balon. Kemudian ini ada orangnya. Nah, di sini ada berapa? Ada massa dari sistem ya. Kemudian ada W orang ya. Kemudian ada W balon ya. Kemudian ada massa balonnya diabaikan ya. Massa bahan balonnya maksudnya. W helium ya, mohon maaf. W helium. Kemudian ada gaya angkat ke udara ya. FA. Di sini ada 3 ya. Berarti FA supaya bisa terangkat artinya apa? FA-nya itu harus lebih besar daripada W helium plus W orang, teman-teman ya. Sampai sini make sense ya. Jadi supaya bisa terangkat, maka FA-nya itu harus lebih besar daripada W helium dan W orang.
Nah, ini FA-nya berarti dia adalah udara, teman-teman ya, yang mendorongnya. Ini udara, teman-teman, sistem udara ya. Maka ini adalah rho udara G V ya. Di mana ini adalah V balon ya, teman-teman ya. V balon. Itu harus lebih besar daripada W helium, berarti rho helium kalikan gravitasi kalikan V balon tambahkan mg ya. Nah, G-nya coret ya. Berarti kita mencari V balonnya ya. Nah, nanti jadinya seperti ini, teman-teman ya. Ini dalam bahasa lain ini ya. Bahwa agar balon dapat mengangkat orang tersebut, maka massa balon plus orang itu harus lebih rendah daripada massa udara. Maksudnya sama, teman-teman ya. Karena gravitasinya dicoret sebenarnya. Nah, gravitasi dicoret, dia massa ya. Jadi rho kalikan V kan massa, teman-teman ya. Nah, ini kita dapatkan rho kalikan V massa, kemudian tinggal M. Sama, maksudnya ekuivalen ini ya penyataannya ya. Maka ya sudah, kita pisahkan V-nya ya. Nah, ini kalau pakai ini berarti dia harus kurang atau bisa jadi juga lebih ya. Kalau saya tadi ini yang ini lebih ya. Ini saya ngambil dari internet soalnya, teman-teman ya. Rho V kemudian lebih dari rho HE V tambahkan M orang ya. Nah, yang ditanya adalah V-nya berapa. Berarti ini rho UV min rho HE V. Ini banyak yang benar ya kalau ini ya. M orang. Maka V-nya adalah ini ya. V-nya harus lebih besar daripada massa orang dibagi dengan massa jenis udara, massa jenis helium. Nah, apa artinya? Semakin kecil massa jenis gas yang kita pakai, semakin kecil, semakin besar ya volumenya ya. Sebentar. Udara itu sudah kecil, teman-teman ya. Semakin kecil gas di balon udara yang kita gunakan ya, massa jenisnya semakin kecil, maka penyebutnya itu dia semakin besar ya. Sehingga V-nya menjadi semakin kecil. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, gas yang paling ringan apa, teman-teman? Hidrogen ya. Tapi hidrogen dapat meledak ya. Nah, makanya kemudian ada bahan bakar hidrogen. Jadi nggak praktis ya. Sebaliknya yang gas yang paling rendah massa jenis kedua adalah helium. Helium itu bersifat inert ya, dia gas mulia, teman-teman ya. Nah, sehingga dia tidak, meskipun ada pada beberapa kasus juga ada yang meledak ya balon udara ya. Nah, tapi itu adalah kondisi-kondisi khusus karena gasnya sendiri itu sebenarnya tidak meledak, tapi bisa jadi material balonnya yang meledak ya dan lain sebagainya. Kan itu kalau teman-teman lihat itu dipanasin api terus ya, supaya memberikan tekanan ya. Nah, ya sudah dimasukkan sedemikian rupa ya. Massa orangnya 100 kilo, massa jenis udara, massa jenis helium ketemu, volumenya adalah 88,8 meter kubik. Atau kalau dihitung, dianggap bola ya, V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Maka R-nya adalah 3/4 pi ya, 3/4 pi-nya di bawah, nah akar pangkat 3. V ya. V. 3V/4 pi akar pangkat 3. Nah, V sama dengan 4/3 pi R kuadrat pi R pangkat 3. Berarti R-nya adalah 3V/4 pi. Nah, kalau dihitung nanti ketemu R-nya adalah 2,768. Diameternya berapa, teman-teman? 5,4. Jadi untuk mengangkat orang 100 kg itu bisa dengan balon udara 5,4 meter diameternya, teman-teman ya. Jadi balon udaranya adalah minimal ini, teman-teman ya, minimal. Berarti 6 lah ya supaya aman lah ya. Kita kan
perlu memperhitungkan massa balonnya juga harusnya ya. Kemudian massa wadah pembawanya ya, kotaknya itu ya, itu kan perlu dihitung teman-teman ya. Kotaknya. Nah, maka misalkan teman-teman masukkan semua itu 7 ya. Nah, 7 meter. Nah, berarti untuk satu orang itu butuh 7 meter teman-teman ya. Kamar kos teman-teman, kamar teman-teman itu biasanya ukurannya 3,5 meter lah atau 4 meter. Berarti besarnya balonnya, diameternya itu 2 kali kamar teman-teman ya. Nah, untuk mengangkat satu orang. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat balon udara itu besar-besar teman-teman ya. Nah, kita coba lihat realnya ya. Nah, itu kayak manusianya itu nggak terlihat gitu ya, dimensi manusianya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi manusianya kecil, balonnya itu sangat besar teman-teman ya. Nah, ini berapa puluh meter ini. Nah, ini bisa dijelaskan secara fisika ya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian jika kemudian balon udaranya ini tidak satu kesatuan, tapi terbentuk dari balon-balon yang lebih kecil, seperti kasusnya up. Nah, apakah itu bisa? Nah, itu perlu diperhitungkan lagi. Karena kalau ini kan padat ya, tapi kalau balon-balonnya itu dia ada celahnya. Jadi helium, udara, helium, udara, helium. Nah, gimana teman-teman memperhitungkan itu begitu? Nah, oke, ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Ada yang sudah pernah naik? Saya jujur belum pernah naik teman-teman ya. Ada yang sudah pernah naik balon udara? Mas Wafid, Mas Aziz pernah naik? Impian saya itu ingin terjun payung ya. Saya ingin merasakan gitu, jatuh bebas gravitasi itu bagaimana gitu. Teman-teman ada yang pernah nggak terjun payung? Mungkin bisa cerita. Biayanya mahal ya, kalau nggak salah 2 juta ya. Nah, itu sekali terbang, sekali turun gitu, berapa detik? Mungkin 5 menit ya. 2 juta teman-teman ya. Nah, tapi pengen saya suatu saat ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan Mas Thomas Manik. Kalau orangnya dianggap tidak punya volume ya Pak. Kenapa? Kan orangnya kan dilihat di sini kan volumenya kan hanya volume balon gitu Pak. Yang dengar nggak Mas Aziz? Oh, hanya volume balon Pak yang 88,8 itu kan hanya volume volume balon Pak. Ini orangnya volume balon ya. Orangnya dianggap tidak punya volume ya Pak. Tuh, kenapa gitu? Dianggap tidak punya volume Pak. Soalnya kan orangnya juga tetap memindahkan udara Pak. Kipasnya coba dimatikan dulu Mas Thomas Manik. Mungkin suara kipas itu. Diulang lagi, silakan. Bagaimana pertanyaannya? Kan orangnya itu kan volumenya 88,8 itu volume balon saja Pak. Ya. Orangnya kenapa tidak dianggap punya volume juga Pak? Soalnya kan dia juga memindahkan udara juga Pak. Ya dibandingkan volume orangnya kan sangat kecil Mas. Volume orangnya berapa misalkan 1 meter kubik nyampe nggak nyampe kayaknya ya. Teman-teman misalkan dari kaki berapa? Tingginya 1,5 meter ya. Kemudian luas alasnya katakanlah diameternya berapa teman-teman? Kaki teman-teman dari ujung kaki ke 30 cm lah. Berarti 0,3 meter ya. Tapi bukan itu Mas yang ditanya. Ini kan kalau dari diagram bebas gaya ya. Kan bentuknya seperti ini ya. Nah. Jadi yang kita tinjau itu adalah pada balonnya Mas Thomas Manik. Jadi volume orangnya itu sudah masuk ke W tadi.
Sudah diperhitungkan Mas Thomas Manik volume orangnya ini ya. Karena kan kita tidak menggunakan volume orang tapi masanya ya. Di mana massa orang berarti kan massa jenis orang dikalikan volume orangnya. Nah, ini kan tadi diagram gayanya adalah ini ada W balon ya. Kemudian ini dianggap juga ini ada satu kesatuan ya. Kemudian ada W orangnya juga ya. Nah, ada W orang ya. Nah, kemudian ada FA. Begitu Mas Thomas Manik. Udah ngerti. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Kita lanjut nomor 4 teman-teman. Nomor 4. Nah, ini tensimeter atau lebih tepatnya disebut sfigmomanometer. Jadi kata kuncinya sudah manometer ini ya. Nah, manometer itu dia pipa berbentuk U ya. Nah, adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Jelaskan bagaimana prinsip kerjanya dan bagaimana persamaan matematisnya sehingga sfigmomanometer dapat bekerja. Jelaskan pula mengapa sfigmomanometer dapat membaca dua nilai tekanan sekaligus, yakni sistolik dan diastolik. Nah, sistolik ini adalah tekanan darah ketika jantung memompa ya. Jantung memompa. Atau bisa disebut juga sebagai tekanan maksimum yang dimiliki oleh darah. Sistolik. Biasanya besarnya adalah 120 mm Hg ya. Atau di bawah ya. Kurang dari 120 mm Hg. Dan diastolik ini ada tekanan darah ketika jantung relaksasi ya. Tidak bekerja kan berdenyut itu kan. Kalau grafiknya kan berarti dia ada denyutan, kemudian ini denyutan lagi ya. Kalau itu yang katanya dibilang saham ya. Padahal itu kan ini ya denyut jantung ya. Nah, apa namanya teman-teman alatnya? Lupa ya. Nah, ini ketika dia berdenyut begitu ya. Nah, ini dia tekanan darahnya maksimum. Kemudian ketika dia rileks, nah dia disebut dengan tekanan darah minimum atau diastolik. Nah, ini tekanan darah ketika jantung rileks ya. Bukan dikatakan tidak berdenyut ya, tidak memompa darah ya. Karena kalau tidak berdenyut mati nanti ya. Ini rileks teman-teman ya. Karena nanti setelah rileks akan berdenyut lagi gitu ya. Tekanan darah ketika jantung rileks. Rileks. Nah, kita akan memodelkan kok bisa. Nah, alatnya seperti ini teman-teman ya. Ini yang manual, yang analog ya, bukan yang digital. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada tensimeter raksa ya, di mana besarnya sampai 30 cm ini ya. Ini kiri dan kanan sama maksudnya. Jadi ada yang 170, 180, 90. Nah, ini ketinggian raksa hingga 30 cm teman-teman. 30 cm. Nah, kemudian ini ada pendorong anginnya. Kemudian ini ada mansetnya ya namanya ya. Nah, kita ingin mengukur tekanan darah tangan ya, misalkan tangan seperti ini. Nah, kita masukkan mansetnya, kita belitkan mansetnya ya. Nah, kita pompa. Nah, pompa. Ketika manset ini dipompa, apa yang terjadi teman-teman ya? Pembuluh darah atau lengan yang awalnya besar seperti ini, dia akan menjadi tertekan ya. Nah, ini dramatisnya ya, ini visualisasi dramatisnya. Meskipun nggak sebesar ini kemudian penurunan lengannya ya. Nah, ketika kemudian luas penampangnya berkurang, apa yang terjadi teman-teman? V-nya menjadi bertambah ya. V menjadi bertambah dan tekanannya menjadi berkurang ya. Nah, ini adalah P-nya ini rendah nanti teman-teman ya. Jadi ketika ini ditekan dan dia menekan lengan ya. Nah, itu V-nya pembuluh darah itu menjadi semakin cepat mengalir. Akibatnya apa? Tekanannya turun. Nah, kapan mengukur kemudian sistol dan diastolnya? Nah, ketika dibuka perlahan-lahan, karena dia turun ya, dari yang awalnya ini, misalkan ini grafik ya teman-teman ya, grafik ini adalah P, ini adalah waktu ya.
Dari yang awalnya dia tekanannya rendah ya. Nah, kemudian dia akan ketika sudah perlahan dilepas, dia akan naik teman-teman ya. Nah, naik. Jadi ketika naik itulah kemudian diukur teman-teman ketika ada suara wus katanya ya, kalau dibaca di internetnya itu ya. Nah, ketika tekanannya naik itu adalah dan mencapai maksimum, nah itu adalah sistolnya teman-teman ya. Nah, nanti akan turun lagi. Nah, menjadi baru itu nanti yang diukur adalah diastolnya. Gimana? Paham nggak kira-kira? Iya, silakan Mas Aziz. Itu dari alatnya, Mas. Tekanan alatnya besar. Tapi yang di pembuluh darahnya yang dirasakannya. Paham? Jadi memang kita memberikan tekanan ya. Nah, tapi kan itu adalah tekanan alatnya yang besar, tapi aslinya di dalam pembuluh darah kita itu justru tekanannya mengecil. Nah, karena ini tadi ya, luas penampangnya pertamanya besar, kemudian menjadi kecil. Nah, kalau pada luas penang besar P-nya, kemudian ini ke kecil, maka P-nya akan turun teman-teman ya. Tekanan turun, V-nya naik. Betul ya. Jadi yang tekanannya besar itu bukan pada tekanan pembuluh darahnya, tapi tekanan yang kita rasakan dari alat mansetnya ini. Nah, jadi ketika kemudian dibuka perlahan, yang awalnya rendah, kemudian dari yang sekitarnya, dari yang misalkan darahnya mengalir begini ya. Nah, ketika dia dibuka perlahan, dia akan mengalir teman-teman ya. Mengalir sampai naik teman-teman ya. Nah, kemudian setelah naik dia akan turun. Nah, tepat sebelum dia turun itulah yang diukur sebagai sistol. Ya. Nah, kemudian diukur setelah itu terendahnya lagi sebelum dia naik diastol. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya ya manometer ya. Jadi ini ada tangki, kemudian ini ada fluida, ini raksanya. Nah, sebelum dia dihubungkan dengan gas atau apapun itu, dia gambarnya kan akan seimbang ya. Nah, dia sebelumnya akan seperti ini. Nah, jadi dia seimbang. Misalkan segini ya. Nah, ini sebelum dihubungkan. Tapi setelah dihubungkan, dari yang awalnya dia ketinggiannya segini, nah dia akan bergeser teman-teman ya. Bergeser sampai ke atas. Nah, pergeseran inilah yang kemudian disebabkan oleh PG ini. Maka PG-nya ini sebenarnya adalah rho GH ya. PG-nya ini adalah rho GH. Di mana dalam hal ini kita mengukur menggunakan sistem raksa teman-teman ya. Nah, jadi tekanan darahnya ini nanti ketemu H-nya ya. Maka yang kita lihat sebagai dokter, bukan dokter kita ya, sebagai yang dokter lihat berarti H sama dengan tekanan darah ya, P darah dibagi dengan rho G ya. Nah, berkisar antara 40 mm Hg atau 4 cm ya, berarti di sini nah dokternya lihat sampai 200 mungkin, ada yang tekanannya 200 tinggi ya. Nah, berarti dia 20 cm teman-teman ya. Dia melihat indikator yang raksanya itu ya. Nah, di dalam sini. Ya persamaannya ini teman-teman ya, rho G sama dengan rho GH. Rho raksa, G, H pada raksa. Atau kalau mengukur ketinggiannya berarti ini. Rho dari darah, tekanan bukan darah ini. P ini, sorry teman-teman ya. P maksudnya ya, bukan rho ya. Ini P. Jadi tekanan darah P dibagi dengan rho G ya. Nah, jadi di sini tekanan darah itu ekuivalen dengan ketinggian. Semakin besar tekanan darahnya, maka H-nya juga semakin besar. Oke, ini prinsip kerjanya teman-teman ya. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Nah, yang canggih, kita bisa melihat
penurunan dan kenaikan tekanannya itu dengan bunyi, teman-teman ya. Nah, jadi ketika dia terjadi penurunan, nah, atau kenaikan, dia ada wus gitu ya, kayak dari wadah kosong ya, kosong, kemudian dia diisi begitu ya, kayak ada bunyinya wus, kemudian nanti dia akan terisi. Nah, itulah kemudian ini ketika sudah isinya penuh, ini sistol, nanti turun lagi ke diastol. Nah, kalau yang modern jelas sudah pakai sensor, teman-teman ya. Nah, dia nggak perlu lagi kemudian manual dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang tetap lebih menyukai yang manual seperti ini ya dibandingkan dengan yang otomatis. Oke, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Silakan Mas Jason. Saya mau nanya, apakah ketinggian H-nya itu yang naik dari misalkan dari keadaan semula terus naik menjadi atas itu sesuai dengan tekanan darahnya, Pak, besarnya? Iya, betul. Sesuai dengan tekanan udaranya. Oh, oke. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya PG itu adalah P2 min P0, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah P2 dan ini adalah P0. Dan ini yang didesak tadi ya. Ini adalah yang didesak oleh fluida yang mau kita ukur gitu ya. Jadi ketinggian inilah yang didesak dan itulah yang kemudian menjadi PG, teman-teman ya. Sebenarnya rumusnya kalau kita mau menurunkan beneran ya, berarti dia kita belajar dari minggu lalu bahwa P2 sama dengan P1 tambahkan rho G Y1 min Y2 ya. Nah, di sini Y1-nya itu 0 ya, Y1-nya itu sama dengan 0, Y2-nya itu sama dengan min H ya. Nah, ini kan ke bawah ya, min H. Nah, maka P1-nya itu 0, teman-teman ya. Ini sistem 1 ya, ini sistem 2. Nah, berarti P2 itu sama dengan P0 tambahkan rho G 0 min H. Nah, sama dengan P2 min P0 itu sama dengan rho GH. Nah, P2 min P0 ini adalah yang didesakkan oleh ini, rho G. Maka ini dapat menjadi rho G sama dengan rho GH. PG, tekanan ukur ya, pressure gauge ya. Nah, G itu adalah gauge atau ukur. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini yang nomor terakhir ya. Ini gambarnya ya. Jadi kenapa pentil ban itu mudah ditembus angin dari luar, tapi sulit ditembus angin dari ban dalam? Itu sejarahnya panjang, teman-teman ya. Yang menemukannya itu adalah namanya perusahaannya adalah Schrader ya. Ini perusahaan Amerika, teman-teman ya. Makanya disebut sebagai juga Schrader valve ya. Ini mendapatkan paten, teman-teman ya. Nah, ini adalah iklannya, teman-teman ya. Nah, universal, jadi dapat dipakai di sembarang ban ya. Nah, universal. Nih, tire pressure gauge, pump connection. Nah, ini ya bentuknya ya. Nah, dia prinsip kerjanya seperti ini, teman-teman ya. Ada pegasnya ya. Ada pegas, kemudian ada kayak tuas pendorongnya. Nah, kalau tuasnya kita didorong, nah dari luar ya, dia akan membuka, teman-teman ya. Nah, tapi kalau sudah tidak didorong, ini ketika terbuka, teman-teman ya. Nah, ketika didorong, makanya kemudian teman-teman bisa bocori ban kalau dipencet ya, tengahnya ya, gitu ya. Nah, karena ada sistem ini, teman-teman ya. Nah, beberapa saya lihat jawabannya sudah ada yang menjelaskan ini, tapi beberapa ada yang masih ini ya, mungkin malas nyari di internet ya, jadi menjawab sebisanya ya. Nah, jadi ada sistem pegas, kemudian ada tuas. Di sini ada katupnya ya, yang di bawah ini ada katup, ini ada tuas, ada pegas ya. Nah, ketika tuasnya ini didorong, dia akan membuka celah udara sehingga kita bisa mengisi. Sebaliknya ketika sudah tidak didorong, ya sudah, dia akan tertekan oleh tekanan udara di dalamnya. Nah, meskipun nggak sempurna, teman-teman ya, ketika terkena goncangan, ya meskipun tidak terkena dorongan dari luar, ketika terkena goncangan, misalkan kita sering melewati tempat yang penuh jeglongan ya atau penuh lubang jalannya, nah ini bisa bergetar, teman-teman ya.
ini bisa bergetar. Nah, bisa bergetar, dia buka sedikit, buka. Nah, itulah kenapa kemudian ban kita lama-lama habis isinya. Logikanya ya atau hipotesis saya adalah kalau ban kita itu selalu dalam jalan yang datar itu ya, tidak ada polusi tidur ya, itu tidak akan pernah keluar anginnya teman-teman karena tidak ada goncangan. Nah, tapi karena ada goncangan itulah dia kemudian ya bergetar ya, namanya pegas ini ya. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman lihatlah motor trail ya atau motor cross itu ya, itu sering banget dipompa karena mereka medannya itu naik turun ya. Nah, atau teman-teman pernah membandingkan motornya ketika sering dibawa di jalanan kota yang halus dengan jalanan desa yang penuh dengan bebatuan misalkan, itu pasti akan sering memompanya pada jalanan desa yang penuh bebatuan. Nah, karena ini teman-teman sistemnya ya. Ini iklannya ya dulu ya. Dulu itu panjang masih teman-teman ya, panjang gitu ya, karena pegasnya masih belum efektif ya dan efisien. Nah, seiring berjalannya waktu dia semakin kecil dan praktis sampai sekarang ini kita gunakan ya. Nama perusahaannya adalah Skredder ini. Oke, sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyakan? Silakan. Menarik teman-teman ya. Kita kadang banyak sekali di sekitar kita itu yang apa namanya fisikanya itu dalam begitu, tapi kita tidak terlalu memperhatikan. Ini ya saya bukakan Tokopedia, Wikipedia-nya ya, Skredder valve ya. Nah ini teman-teman disebut juga sebagai American valve ya, adalah pneumatik ya, berarti untuk udara teman-teman ya. Jadi katup ini itu tidak dapat digunakan pada cairan atau tidak praktis ya. Ini pneumatik ya. Dan dipakai di semua kendaraan bermotor di dunia saat ini ya. Nah, ini adalah perusahaan teman-teman ya. Tahun 1844 yang menemukan namanya adalah August Skredder ini ya. Nah, dipatenkan di Amerika. Ini pertamanya teman-teman ya. Mas Jason mau bertanya lagi, silakan Mas. Sudah Pak. Oh lupa lower hand. Nah ini pertamanya ya, pertamanya sangat panjang teman-teman ya. Jadi mana tadi? Ini yang pertamanya ya, panjang banget ya ini ya. Ini iklannya yang tadi saya cantumkan. Nah ini yang nggak kelihatan ya. Nah ini pertama pegasnya itu banyak ya, panjang ya. Nah, dan sering jalan waktu nggak praktis. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke materi teman-teman. Kita akan masih membahas fluida ya. Nah, kita akan membahas aplikasi dari fluida. Nah, ada banyak aplikasinya ya ini ya. Dari infus, presto, tekanan kabin pesawat, kemudian alat BET. Apa itu alat BET nanti kita pelajari. Kemudian ada tegangan permukaan, kohesi dan adesi, ases Torricelli. Ini ases Torricelli telah tadi kita pelajari ya. Untuk menentukan kecepatan pada fluida yang jatuh bebas ya, atau yang jatuh dari suatu ketinggian. Nah, itu dapat dihitung menggunakan ases Torricelli ya. Kemudian ada venturimeter, tabung pitot, kemudian gaya angkat pesawat, tabung spray, viskositas, bilangan Reynolds, dan gesekan udara. Kita mulai teman-teman ya, satu persatu. Ini akan saya stop share. Nah, kita tadi mulai dari infus teman-teman ya. Tadi ada yang menyinggung prinsip kerja infus ya. Nah, seperti apa sebenarnya prinsip kerja infus itu? Kenapa infus kemudian bekerja? Nah, ini kita akan bahas teman-teman ya. Jadi, infus itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, maka tekanan yang ada di infus itu harus lebih besar daripada tekanan yang ada di pembuluh darah ya. Prinsip infus ya. Prinsip infus.
prinsip infus adalah P infus itu harus lebih besar daripada P darah ya. Nah, kenapa kalau lebih kecil balik teman-teman ya. Darahnya yang ngalir ke infus ya, bukan infusnya mengalir ke darah. Nah, gimana caranya mendapatkan tekanan infus yang tinggi? Dengan cara meninggikan infusnya ya. Nah, jadi tekanan infus ya. Seperti ini misalkan. Tekanan cairan infus itu sama dengan tekanan atmosfer ya, ditambah dengan tekanan hidrostatis infus. Jadi P2 ya atau P infus sama dengan tekanan atmosfer tambahkan dengan tekanan hidrostatis cairan. Di mana tekanan atmosfer berarti 76 cm Hg, teman-teman ya. 76 cm Hg dan tekanan cairannya adalah rho infus G kalikan H. Nah, H-nya ini teman-teman ya. Nah, itulah kenapa kemudian kalau orang darah tinggi atau tekanan tinggi itu letak infusnya itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Dan di tripodnya infus kita dapat mengatur ya, ketinggiannya infusnya itu berapa gitu. Nah, berarti oke. Misalkan tingginya 1 meter ya. Tinggi infus 1 meter, hanya adalah 1 meter. Berapa tekanan cairan infusnya ya, berarti dia adalah 76 tambahkan rho-nya berarti 0, massa jenis infus sama dengan massa jenis air ya. Nah, berarti dia 1000 ya. Misalkan dianggap sama dengan air ya. Rho infus sama dengan air. 1000 kalikan 9,8 ya. Nah, ini masih dalam satuan SI, teman-teman. Kita ingin mendapatkan cm Hg, berarti dibagi dengan 13.600 ya. Konversinya. Kemudian kalikan H-nya. Nah, kalau hanya itu 1 meter, berarti ini kalikan 100, teman-teman ya. Kalau hanya itu 1 meter, hanya sama dengan 100 cm. Berarti 76 tambahkan 1000 kali 9,8 kalikan 100 dibagi 13.600. Berapa teman-teman? Sama dengan 83,4 cm Hg. Nah, ini pada 1 meter. Tekanan darah manusia tadi ya kita bahas itu 80 sampai 120 ya. Nah. Jadi dengan tekanan cairan infus ini dia itu bisa kalau tekanan darahnya 80 ya, dia bisa menggunakan 1 meter. Tapi kalau sudah tinggi, maka ini tidak dapat, teman-teman ya. Maka kita perlu meninggikan infusnya. Nah, itu prinsip kerja infus ya. Jadi ini P infus jangan lebih besar daripada P darah, tekanan darah. Itulah kenapa tes paling awal ketika kita masuk dalam rumah sakit, itu yang dicek pertama kali apa, teman-teman? Tekanan darah ya. Kita diukur dulu tekanan darahnya. Karena nanti treatment berikutnya itu bergantung pada tekanan darahnya itu. Apakah misalkan mau diinfus ataukah bagaimana? Nah, itu dari tekanan darahnya dulu yang dilihat. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, tidak ada ya. Oke, berikutnya adalah Pak, interupsi sebentar, Pak. Silakan. Itu tadi saya ngitung yang 1000 dikali 9,8 kali 100 dibagi 13.600, saya dapatnya 72,05, Pak. Dapatnya berapa? Dapatnya 72, Pak. 72,1.
Sudah dikalikan 100? Sudah, Pak. Oke, sebentar saya cek catatan saya. Seribu kalikan 9,8. 1000 ini ya, ini 1000 Mas ya. Kemudian kalikan 100 dibagi dengan 13.600. 7,4 harusnya ini ya. Tadi ketemunya berapa? 72, Pak. Sebentar, Pak. Coba dihitung, Mas. Mas Aziz, Mas Wafid. Itu 13.600 kok, Pak? Iya, 13.600. Itu konversinya ya. Untuk menyatakan dalam bentuk cm Hg ya. Pendapatnya sama sih Pak, 72 Pak. Sama seperti Jason. 72 ya? Iya, 72 Pak. Oke, apakah 136.000? Sebentar. Konversi dari, saya coba googling dulu ya. Sebentar teman-teman. 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg ya. Atau 1 kali 10 pangkat 5 sama dengan 76 cm Hg. Maka jika ada ini misalkan PA ya. X-nya ini misalkan adalah sekian Y, maka X-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 bagi 76 berapa? Berapa teman-teman? Berapa? 1.315. Sebentar, 1 ATM itu apakah 1 kali 10 pangkat 5 ya? Apa 1,21 ya? 101.325 satu ATM. 1, Satu kalau 101.325. 10135. 325. 325 itu satu ini 1, ya. ya. Satu ATM ya. Bagi 76 berapa coba, teman-teman? Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 1, tadi katanya 1,01325 ya. 1.000 1.333,22 Pak. Oke, ini itu berarti ini dalam 1 meter teman-teman ya. Ini 1 meter. Kemudian ini ganti ke 1.333
3,2. Coba. 1000 kalikan 9,8 dibagi 1332. 9.800 dibagi 133,2. 9.800 dibagi 133,2. Berapa teman-teman? 7,4 Pak. Ya, 7,4 betul ya. Mohon maaf, saya berarti konveksinya salah ini ya. Oke, terima kasih atas koreksinya ya. Betul ya, sekarang sudah clear ya. 1000 kalikan 9,8 kalikan 1 dibagi dengan konveksinya ini ya. 1333,2. Berarti dia jawabannya 7,4 tambahkan 76, 83,4 cm Hg. Nah. Oke, betul ya. Kita lanjut. Aplikasi yang kedua adalah pada Presto, teman-teman ya. Nah. Gimana? Sudah bisa move on kita? Tadi yang tanya Mas siapa ya? Ya udah Pak. Mas Jason ya? Sudah, Mas Jason? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih atas koreksinya, Mas. Nah, kita akan Presto. Ada yang tahu kenapa kok Presto itu bisa memasak dengan lebih empuk sampai tulang-tulangnya kemasak itu? Kenapa ketika makanan yang keras di Presto bisa menjadi lunak, teman-teman? Ada yang tahu? Silakan bagi yang ingin berpendapat. Izin menjawab, Pak. Silakan, Mbak. Jadi kan Presto itu kan kayak dia prinsip utamanya itu kan kayak buat tekanannya jadi tinggi gitu. Kalau tekanannya lebih tinggi kan otomatis kayak titik didih air tuh juga meningkat gitu. Jadi nggak 100 lagi tapi mungkin bisa 100 berapa gitu. Nah, terus? jadi suhu kayak titik boiling point yang di Presto tuh lebih tinggi daripada yang seharusnya gitu. Nah, jadi kayak energi kalornya itu nggak buat mendidihkan air, tapi buat gasnya tuh jadi kayak bergerak cepat kan tekanannya tinggi. Jadi nggak buat mendidihkan air, tapi buat kayak bikin empuk gitu. Soalnya kan tekanan gasnya tinggi, jadi bikin empuk gitu sih. Oke. Itu jawaban dari Mbak Ursula. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Kenapa kemudian Presto dapat membuat empuk makanan? Kaitannya dengan fluida, teman-teman. Nah, oke, saya ada yang saya koreksi ya, Mbak Ursula. Ada yang jawabannya benar dan ada yang perlu diluruskan tadi ya. Nah, Presto itu sistemnya tertutup, teman-teman ya. Jadi dalam Presto itu sistemnya tertutup ya, wadahnya tertutup. Nah, kemudian itu ada katupnya kecil, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, dan katup itu akan terangkat ya, katupnya itu akan ini tertutup, teman-teman, nggak ada celahnya ya. Nah, dan katupnya ini akan terangkat kalau tekanannya sudah terlalu tinggi begitu ya. Nah, konsepnya di sini adalah temperatur itu bergantung pada tekanan ya. Bergantung pada tekanan. Nah, gas ya ini terutama ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan relasi ini terlebih dahulu? Bagaimana hubungan antara temperatur dan tekanan? Nah, kita lihat pada gas ya, misalkan ya, kalau ada ini suatu luasan lempeng gitu ya. Nah, kalau dia suhunya rendah, teman-teman ya, suhunya rendah, maka gerakannya itu akan lambat begitu, teman-teman ya. Nah, sebaliknya, kalau suhunya tinggi, maka dia akan meningkat kecepatan antara gasnya ya. Itulah kenapa ada meme ya. Termometer itu adalah alat ukur kecepatan dari atom, teman-teman ya. Nah, karena semakin cepat atomnya, semakin panas, teman-teman ya. Nah, berarti pertama di sini tekanan itu ada kaitannya dengan temperatur ya. Bahwa semakin besar temperaturnya,
dia semakin geraknya cepat, maka yang menekan pada lempeng ini juga semakin besar, teman-teman ya. Nah, ini pada kondisi dingin. Biasanya change my mind ya. Temperature is the velocimeter of atom. Biasanya jokesnya seperti itu ya. Dingin ini panas. Nah, jadi kita dapat meningkatkan kecepatan gas itu dengan cara memanaskannya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsentrasi, teman-teman ya. Nah, kalau dia konsentrasinya sedikit ya, renggang begitu, nah dia sedikit yang akan menekan pada penampangnya ini. Tapi semakin banyak partikel gasnya ya, semakin banyak partikel gasnya, maka yang akan menekan pada luasan penampang itu juga akan semakin besar. Maka di sini disebut dengan setara dengan N ya, N kecil ya, di mana konsentrasi itu ya. Nah, N ini adalah konsentrasi. Enggak mau. Nah, N. Nah, sehingga kemudian dari eksperimen ketika diplot ya, P tekanannya, kemudian ini temperaturnya, kemudian ini kerapatannya, ternyata ada faktor pengalinya yang disebut dengan K, teman-teman ya. Nah, di mana K ini adalah konstantanya yang menghubungkan antara Tn ini ya, teknik nuklir ya, Tn dengan P ya. Nah, berapa besarnya? Nah, N-nya ini tadi kan adalah kerapatan ya, itu adalah banyaknya. Jadi P sama dengan K kalikan T kalikan N. Di mana N-nya ini adalah konsentrasi ya, banyaknya gas ya, banyaknya atom gas dibagi dengan volumenya ya. Nah, ini N-nya. Ini adalah banyaknya gas. Kemudian ini volumenya. Kita lihat bahwa semakin banyak gasnya pada volume tetap, dia kerapatannya semakin besar. Atau sebaliknya, gasnya sedikit, tapi volumenya diperkecil, maka juga akan semakin besar juga kerapatannya N-nya. Maka ini adalah P sama dengan K kalikan T kalikan N ya per V. Atau kita susun sama dengan PV N KT ya. Ini yang sudah tahu teman mungkin ya. PV sama dengan NKT. Nah, K-nya ini disebut dengan Boltzmann ya, konstanta Boltzmann. Yang besarnya berapa teman-teman besarnya? Ada yang ingat? K? 1,38 kali 10 pangkat min 23. Betul. Joule per Kelvin. Oke, terima kasih Mbak Ursula. Betul ya. K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat 23. Nah. Oke. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan temperatur. Jadi kalau tadi Mbak Ursula mengatakan bahwa pada tekanan yang tinggi titik di akhirnya tetap, itu keliru ya. Tapi titik di akhirnya juga akan bertambah Mbak Ursula. Nah, jadi kalau Festo yang pertama tekanannya itu tinggi ya. Jadi awalnya dia tinggi, P-nya tinggi, P tinggi, maka titik didih air itu juga tinggi ya. Titik didih air juga tinggi. Nah, implikasinya apa teman-teman ya? Kalau pada Presto, misalkan tekanannya itu jadi 1,2 atm, nah, itu bisa jadi kemudian air akan mendidih di lebih dari 100, katakanlah 190 derajat. Nah, itu baru mendidih airnya. Sementara itu, bahan makanan itu punya batasnya ya. Nah, misalkan pada di atas 105, nah dia akan
melunak ya. Di atas 150 derajat Celcius melunak misalkan ya, suatu makanan. Nah, sementara selama ini air itu hanya mendidih di 100 derajat Celcius. Sehingga dia bentuk airnya itu dia tidak dapat mencapai 150 derajat, tidak dapat merendam. Oke, kemudian ada yang 105 derajat, tapi dalam bentuk gas, bukan dalam bentuk cairannya ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi misalkan ada suatu makanan itu dia pada 105 derajat itu akan melunak teman-teman ya. Sementara kita tahu bahwa dalam satu ATM air itu akan mendidih, berubah fasenya dari cairan ke gas itu pada 100 derajat Celcius. Akibatnya apa? Makanan ini itu tidak akan pernah terendam oleh air yang temperaturnya 105 derajat Celcius. Karena ya nggak mungkin satu ATM itu 105 derajat Celcius ya. Dan dia akan menjadi uap. Nah, pada presto mungkin teman-teman ya. Karena titik didih air yang meningkat menjadi 110 derajat, maka ini terlampaui teman-teman ya, 105 derajat. Nah, itulah kenapa kemudian makanan itu bisa lunak. Tentunya setiap makanan itu punya temperatur lunak berbeda-beda ya. Nah, jadi tulang ikan misalkan dengan tulang ayam itu berbeda teman-teman ya, temperatur lunaknya ya. Nah, jadi begitu prinsip kerjanya. Gimana Mbak Ursula? Maaf Pak, tadi saya juga bilangnya bertambah kok Pak. Boiling. Tapi katanya temperatur airnya diem kalau saya tidak salah mendengar. Atau saya keliru mendengar mungkin ya. Oh, saya juga agak-agak lupa Pak. Tadi saya bilangnya pokoknya kayak titik didihnya itu juga ikut meningkat gitu. Oke. Oke, berarti benar tadi ya. Mungkin saya karena di sini suaranya nggak terlalu jelas ya mic-nya ya. Sound-nya itu nggak terlalu jelas teman-teman ya. Nah, makanya saya mendengarnya tadi titik didihnya tetap begitu. Oke, begitu teman-teman prinsip kerjanya ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi kata Bapak semakin tinggi tekanannya itu semakin tinggi juga suhunya ya, Pak? Betul. Apakah di dasar laut juga seperti itu ya, Pak? Kan dia semakin dalam kan semakin besar juga tekanannya kan, Pak? Ini pada sistem gas, Mas. Pada sistem udara ini, Mas. Pada sistem gas saja ya, Pak? Iya, pada gas saja. Jadi ya, berbeda nanti kalau dalam bentuk cairan ya. Nah. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, yang paling parah teman-teman ya, ketika teman-teman naik gunung ya. Ketika teman-teman naik gunung, apa berarti? Semakin tinggi ketinggian berarti tekanannya menjadi semakin rendah. Ya. Akibatnya apa? Air itu mendidih pada 80 derajat, teman-teman ya. Nah, sehingga teman-teman kadang ketika makan mie ya di gunung itu langsung menyantap yang mendidih itu ya. Saya lupa analoginya. Intinya berbahaya begitu kita memakan makanan yang panas itu di atas gunung itu. Bisa langsung pecah bibir-bibir kita ya. Nah, sebentar saya coba analogikan dengan ini ya, konsep ini ya. Jadi di gunung ya. Di gunung itu tekanannya rendah ya. P rendah, maka temperatur rendah. Nah, jadi kita bisa masak mie itu 90 derajat. 90 derajat itu sudah mendidih, teman-teman ya. Nah, kalau kita langsung makan mie ini, nah, sebentar saya lupa ya. Saya lupa ada saya waktu itu pernah naik ke Gunung Semeru kan, kemudian diberitahu begitu oleh teman, jangan langsung makan jadi dalam ketika kita naik gunung sekalipun temperaturnya itu jadi mie itu cepat masak begitu ya. Jadi nggak begitu lama kemudian dia cepat matang begitu ya. Nah, namun kita tidak dianjurkan teman-teman untuk makan
mie secara langsung karena dia dalam bentuk uap ya berarti ya. Oke, saya coba pikirkan lagi ya. Oke, Mas Muhammad Aldris. Iya Pak, kan Ingin kemarin anak saya diajarin sama Bu Ita ya Pak, di kimia dasar gitu Pak. Tapi katanya malah kalau di puncak gunung itu kan takarannya makin rendah ya Pak. Iya betul. Itu makin sulit katanya Pak untuk memasak gitu Pak. Untuk memasaknya, tapi ini untuk matangnya ya. Di sini bahas titik didih airnya ya. Ya, lebih lama gitu katanya Pak. Jadi aku agak bingung juga sih. Oh itu bisa jadi karena ini kan air itu kan lebih cepat menguap kan Pak. Karena suhunya tuh lebih rendah dari suhu yang ada di permukaan. Habis itu karena dia lebih rendah, maka airnya lebih cepat jadi susah untuk matengin mie-nya gitu Pak, atau bahan makanan lainnya. Oke. Saya agak lupa ya. Oke lah. Kita lanjutkan saja teman-teman ya. Untuk yang gunung kita lupakan ya. Nah, kita lanjutkan ke presto tadi ya. Nah. Saya sudah naik gunungnya tahun 2015 pas 17 Agustus teman-teman ya. Wah, ramai sekali itu ya. Gunung Semeru. Itu tentara itu ketika 17 Agustus itu upacaranya di Mahamerunya teman-teman ya. Jadi tentara itu nggak istirahat dari naik sampai kemudian ke Mahameru upacara langsung balik lagi ya. Jadi tentara itu nggak bawa peralatan apa-apa ya. Nah, sedangkan kami yang mahasiswa bawa tas segala macam ya. Nah, oke. Pada presto tadi itu kalau grafiknya ya di plot itu seperti ini teman-teman ya. Jadi, nah ini adalah tekanannya, P-nya, ini adalah temperaturnya ya. Jadi pada 100 derajat Celcius dia 1 atm ya. Tapi kalau dia 1,88 atm misalkan dia akan mendidih di 120 derajat Celcius. Nah, kemudian pertanyaannya ya, misalkan contoh soalnya ya. Ini habis teman-teman waktunya ya. Berarti kita cukupkan ya. 12 jam 12:03. Kita cukupkan teman-teman ya. Itu aplikasinya. Silakan nanti teman-teman bisa membaca ya di bukunya Prof. Mikra. Jadi saya menyarikan dari sana. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis dengan berat hati, maka harus izin bertanya Pak. Silakan Mas. Recording kelasnya Pak bisa dibuat ke GCR nanti Pak. Kenapa? Recording kelasnya Pak, record kelasnya Pak. Bisa dibuat ke bisa. GCR, Pak. Bisa nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang minggu lalu belum dimasukkan ya? Minggu lalu sepertinya belum Pak. Oke, nanti akan saya masukkan. Terima kasih Mas. Baik Pak. Oke. Ya karena sibuk ini ya, menyiapkan PIMNAS itu ya, latihan presentasi mahasiswa saya. Kemudian juga pertemuan dengan UGM, dosen pembimbing se-UGM dan lain sebagainya ya. Nah ini akan saya siapkan lagi teman-teman untuk materi-materinya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.